Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita posisi sekarang di daerah Muka Kuning, Batamindo, teman-teman. Kita akan bikin video di hari Sabtu ini, karena hari Sabtu ini banyakkan orang nggak kerja, teman-teman, kan anak-anak sekolah sebagian yang ada yang full day, itu rata-rata SMK rata-rata full day, teman-teman. Jadi kita akan videokan perjalanan kita dari Muka Kuning ke Tanjung Uncang, teman-teman ya. Kalau pagi ini jalan itu berat sebelah, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat video nanti. Itu pasti yang sebelah kanan agak ramai gitu. Yang akan kita lewati itu agak sepi jalannya. Karena kalau dari arah Batu Haji ke Muka Kuning ini, teman-teman, itu banyakkan pekerja, teman-teman ya. Kebanyakan masuk pagi itu pasti jalannya otomatis agak padat. Kalau dari Simpang Baskem itu biasanya arah ke Tanjung Uncang itu agak padat, teman-teman. Karena industri perkapalan itu kebanyakan karyawannya masuk juga hari Sabtu ini, teman-teman. Dan sebagian dari juga libur. Tapi kita lihat aja nanti, teman-temannya, bagaimana keadaan jalannya. Simak video ini sampai akhir, teman-teman. Selamat menyaksikan. Saya sabar, itu tidak ada batasnya. Dan Allah memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa batas. Seperti sabar juga gimana? Kemudian mengangkat orang beriman juga. Dan salah satu ujian itu adalah ketika dia mendapatkan ujian berupa kedua. Kita bilang yang kedua, Allah saya berikan mungkin contoh yang kuat dalam kehidupan seseorang mukmin. Yang pertama misalnya gangguan ucapan. Kita adalah diuji dengan ucapan baik. Misalnya fitnah, ini kita ucapkan ketika dia bergerak, ini itu soal itu kalimat gangguan. Diajak untuk melakukan menipu dan dia tidak memiliki, kemudian akan dituduh asli. Gangguan seperti ini sangat gangguan seperti ini sangat banyak. Apa juga ketika selama berbuat baik dan dia akan diberikan, akhirnya dia merasa terganggu ketika dia mau. Kemudian semua bina bangsa yang juga contoh yang kedua saja yang mudah kita pahami supaya menjadi bisa kita angkat. Yang kedua misalnya kalau gangguan yang ini nantinya dari tetangga, itu gangguan yang nantinya dari tetangga. Apa gangguan yang datangnya dari tetangga? Gangguan yang datangnya dari tetangga misalnya tiba-tiba
kita bisa tetap bergaul dengan dia tetap menyampaikan begini dan begini dan yang ada bagi dia bersama kita. Kemudian tetangga kita melakukan satu hal yang buruk terhadap kita, kemudian kita balas dia. Sehingga apa bedanya kita, dia mengganggu kita mengganggu dia. Seorang muslim ketika misalnya dalam perkara bertetangga adalah dia bersabar dengan dua kedua. Dia lebih banyak memberikan uzur kepada tetangga. Bahkan jangan kemudian para ulama mengatakan hendaknya dia lebih memperhatikan apa yang bisa dia berikan kepada tetangga. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya apa? Hendaknya ya berbuat baik kepada orang. Contoh yang ketiga, gangguan orang lain, yaitu tidak memberikan haknya tidak diberikan, itu adalah gangguan. Ini sangat gangguan. Kita pernah mengutarakan uang kepada orang, kemudian orang lain tidak bayar, lalu diperhatikan. Ini tidak memberikan. Misalnya kita perlu mengurus surat surat penting atau surat penting, tapi kita butuhkan itu. Kemudian tidak bisa kita dapatkan surat itu kecuali dengan cara membayarnya dengan uang, dengan sokongan. Padahal itu adalah hak kita. Itu adalah gangguan kita kepada orang. Gangguan orang. Atau misalnya kadang-kadang kita melakukan perjalanan, tiba-tiba jalan itu ada orang tertentu yang menguasai jalan tersebut. Jadi adalah gangguan orang lain terhadap kita. Maka apa kita lakukan? Sampai masuk ke masjid, sampai duduk di warung kita. Dan mengganggu kehidupan kita mulai dari orang tua dan kita mulai dari judulnya adalah tidak kemudian hadis ini mengatakan tidak kemudian kita laju dari mereka sehingga kita tidak bergaul dengan mereka, tetapi kita tetap bergaul dengan mereka. Bagaimana kita bergaul dengan mereka, memberikan dua sabar atau tips untuk menjalani tips dengan gangguan. Jadi beberapa 4 atau 5 atau beberapa saja yang saya berikan. Menyadari dulu, ini penting orang itu terhadap kita itu terus berada di dia dari dia dengan orang itu mungkin karena dosa tidak. Karena itu berbeda. Satu bentuknya adalah orang lain mengganggu dia, orang lain mengganggu dia, bisa saja karena itu adalah dosa dan dia harus menyadari. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah ketika dia menyadari ulangi ya, kemudian dia menyadari bahwa yang mendengarnya itu adalah
dosanya yang terdahulu, tapi dia tidak menyadari, maka itu sebenarnya musibah lebih besar dari sana. Tapi lagi apa juga kalau kita lihat hari ini kita mendapatkan perlakuan orang lain kepada kita sendiri, bisa saja dulu kita pernah mengganggu dan menyakit. Mungkin dulu kita termasuk orang yang illa bidzanbi wa ma'ruf ya balaud illa bitaubat. Beliau mengatakan tidaklah musibah itu turun tidaklah musibah itu datang menimpa seseorang illa bidzanbi, kecuali disebabkan karena sebuah dosa. Dan tidaklah tidaklah diangkat atau dihilangkan musibah itu illa bitaubat, kecuali dengan cara bertaubat. Jadi salah satu bentuk taubatnya adalah menyadari kesalahan kita, mungkin ada dosa kita. Kalau orang merendahkan kita karena kita melakukan maksiat dan lain-lain, kalau itu kemudian kita sadari, maka sesungguhnya kita hilangkan maksiat yang kita lakukan, maka itu akan menjadi poin orang lain kita, kemudian kita tidak berbuat. Itu poinnya Pak bilang bagi orang. Tetapi poin yang terpenting saya jadikan catatan, kalau misalnya kita muhasabah, kita tidak menyakiti orang lain, muhasabah, kita tidak mengganggu, muhasabah diri, kalau kita tidak pernah memperlakukan orang lain buruk, tapi itu adalah melimpah kita, maka Allah itu mengujian kita sebesar orang mukmin tidak akan diuji dari berbagai macam, berbagai tempat dan keadaan sampai betul-betul teruji dari keimanan. Jadi antum ketika diuji dan ada buruk dari orang lain, sadari orang lain, tapi kemudian dalam hidup kita baik dan mengganggu orang lain dan orang lain, dan tetap menerima ujian dari itu adalah ketahuan orang mukmin tidak terlepas dari ujian dan sekali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa bergaul dengan orang lain, yang kedua adalah hendaknya kita memiliki hati yang baik. Memiliki hati yang baik. Ini adalah memiliki hati yang baik, hati yang bening, hati yang tidak sakit sifat dendam, hati yang dia berada dalam kebaikan. Yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah sahabat yang mulia, sahabat yang mulia, juga melewatkan hadis yang banyak yang kemudian itu sebagai mantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengisahkan bahwa ketika dia duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada seorang laki-laki yang akan lewat di depan, dan ada seorang laki-laki yang lewat di depanku, dan laki-laki itu adalah termasuk penghuni surga. Maka ketika itu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, riwayat Anas bin Malik, di sisi Rasulullah SAW ada laki-laki yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ada laki-laki yang bernama Abdullah bin Amr al-As. Apa yang menjadi intinya? Abdullah bin Amr al-As betul-betul ketika itu dia termotivasi untuk mengetahui apa yang menjadi sebab atau apa yang menjadi asbab kenapa kemudian laki-laki yang di depannya akan melintas ini kemudian memiliki karakter sifat yang maksudkan dia kesorga. Apa amalan yang menyebabkan dia masuk ke sorga? Itu semangat yang dia cari oleh Abdullah bin Amr. Apa yang menjadi motivasi dan apa yang menjadi alasan laki-laki ini sehingga kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah penghuni surga. Maka ketika laki-laki ini berlalu, maka diikuti oleh Abdullah bin Amr. Maka dia kemudian mengatakan, bolehkah saya menginap di rumah suatu sebab, sehingga kemudian diizinkan untuk menginap di rumahnya Abdullah bin Amr. Jadi menginap di rumah semuanya sama seperti yang dia lakukan, yang dilakukan oleh
Itu adalah ketika Nabi SAW mengatakan, ketika laki-laki dia mengatakan, setiap kali saya akan tidur, saya tidak memiliki sifat buruk kepada orang, tidak memiliki sifat buruk kepada orang. Bagaimana bila rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana cara supaya dia bisa bergaul dengan orang lain? Dan satunya adalah bagaimana dia Dari arah Baskem menuju Tanjung Uncang, kendaraan udah mulai tampak ramai teman-teman. Para jalan itu 3 jalur masih tampak ramai. kemudian dijadikan obrolan dan bisa ditangani dengan cara sedangkan laki-laki yang disebut Abdullah dari sikap orang lain terhadap saya. Kalau kita hanya masalah sepele, kita kemudian besar-besarkan di dalam rumah kita ketika ngobrol. Rasa lucu kemudian muncul yang ketiga akrab dan kuat untuk membalas kehidupan orang lain terhadap ini poin yang kedua, bagaimana kemudian menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang bisa bergaul dengan kesadaran bisa bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah hendaknya seorang muslim ketika dia bertemu dengan orang muslim yang lain, hendaknya dia memiliki sifat baik akhlaknya, mudah tersenyum dan tetap berpikir apa yang dia inilah kemudian yang didapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seorang muslim itu bergaul dengan orang lain, maka hendaknya dia memiliki sifat yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, dia mengatakan ketika saya bergaul sejak saya masuk Islam, kata Jabir bin Abdullah, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Luar biasa. Beliau sejak saya bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah melihat wajah Nabi Sallam tidak tersenyum ketika bertemu dengan saya. Ini menunjukkan bagaimana sikap dan akhlaknya sahabat, akhlaknya Rasulullah Sallam, yaitu memiliki wajah yang berseri. Maka kalau kita kemudian itu tidak mau hidup dan bisa bersabar kepada gangguan orang lain, salah satu yang kita miliki adalah memiliki akhlak yang baik. Tanjung ni mana? Polisi takut ya? Polisi takut. Polisi anak Tanjung takut ya? Ya? Kalau nggak ada polisi kayak gini lah. Gitu. Ya. Kalau mau boy aja ya. Perang ya, takut. Dia serbu habis polisi. Polisi kan personalnya cuma berapa? Tapi Rempang kemarin diturunkan dari ini ya, Padang itunya, Brimobnya ya.
hari Sabtu ya. Iya, kalau Sipang Baskem ke sini itu Pak, jam segini itu macet. Berarti yang tiap Kalau blok ini Baskem ribuan ya? ke Muka Kuning itu jalannya berak kanan Pak kan. Tapi Iya. kalau Baskem sini jalannya berak kiri. Kiri. Karena sini industrinya di Tanjung Muncang kan. Iya. Kalau sana Muka Kuning, jadi jalannya agak berat Karena sebelah pabrik kanan. ya, pabrik. Iya, sebelah kanan. Dia punya UMR berapa sini? Kalau Batam 51 atau 52. Kan masih tinggiin Kerawang. Tinggi Kerawang. Tinggi Kerawang. Iya, makanya. tinggi Kerawang. Kerawang. Sini ya. Nggak ditempelin itu bisa juga, ada juga nggak ditempelin, cuma agak kurang anunya sinyal untuk masuk. Kalau yang ditempel. Kalau yang ditempel cepat, Oh, kencang itu, karena ditempel kan. Yang nggak ditempelnya kurang sinyal masuk. kenapa? Kok bisa beda di signal? Situlah anunya Pak. Berarti di backup sama itu Iya, kali. kalau yang stiker-stiker kalau yang itu. ditempel orang ini serius nih Grab gitu kan. Hmm. Kalau yang kayak itu, ada orang ini mungkin coba-coba nih kan, karena nggak ditempel kan. Nah, dikasih yang serius aja dulu kan. Bisa jadi. Itu kan logika kita Pak. Betul. Nah, Kalau logika kita gitu. kenapa beda ya kan? Ya, Otomatis bisa masuk. kita kasih yang serius aja dulu masalahnya. Bisa juga yang cewek bosnya. Mentok. Iya kan? Hah? Bisa juga cewek bosnya. Ya. Ulang-ulang balik aja bapaknya masuk kan. Tadi udah masuk kan masuk lagi. Cepat kali, banyak kali sewanya. Sekian dulu video kita Mas. Karena kapal. Itulah perjalanan kita dari Muka Kuning sampai Tanjung Untang. Sampai sini jalannya udah mentok. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga teman baru dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak punya KTP mana? Nanti saya Biar kita sana Pak. berarti udah sekalian.